warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Semawan dengan NIM 120. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai mekanika rekayasa 3, khususnya untuk soal yang telah diberikan. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah soal di mana berbunyi, maaf saya zoom ya. Nah, sebagai seorang engineer muda, tentunya kami semua diharapkan untuk menganalisis struktur. Pada di gambar ini di sini terdapat ada sebuah soal yang telah diberikan oleh Pak Soleh. Nah, tetapi di sini ada sedikit catatan, nomor angka A yaitu saya 2 dan B ada kedua NIM terakhir saya yaitu 0. Selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaian. Nah, teman-teman, di sini ada 7 cara penyelesaian yang harus diselesaikan. Yang pertama, menentukan koefisien faktor reduksi, menentukan momen primer, membuat tabel cross, menghitung reaksi tumpuan, menghitung gaya lintang, menghitung momen, dan terakhir ada gambar bidang. Oke, itu saja ya. Nah, untuk yang pertama adalah menentukan koefisien faktor reduksi. Nah, di sini saya diberikan soal yang pertama ada P1 32 kN. Dari mana? Dari sini teman-teman. Di sini kebetulan saya dapat 2. Jadi 2. Nah, jadi 32 kN. Nah, untuk lainnya hampir sama, Q1 5 kN dan Q2 10 kN. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah menentukan koefisien faktor reduksi. Ada buhul B dan ada buhul C. Nah, buhul A 4L dikurang bagi L, jadi 1,33 L. Nah, untuk FDBA 1,33 tambah 0,800 sama dengan 0,625. FBDC 0,8 bagi 1,33 tambah 0,80 sama dengan 0,375. Untuk buhul A dan buhul C sekilas hampir sama, tinggal ditambah ini terus dibagi sama luasnya kayak gitu. Yang pertama ada menghitung momen primer. Nah, seperti yang kita ketahui, momen primer adalah salah satu hal wajib diketahui sebelum menentukan tabel cross ya teman-teman. Oke. Di sini terlihat ada batang AB dengan panjang 1 sampai 2 meter. Jadi kalau dijumlah 3 meter. Dengan rumus MAB min PA kali B kuadrat min PA kali B per L kuadrat. Nah, min P saya itu ada 3,2 dari sini teman-teman. Terus dikali 2 dibagi 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat di sini merupakan panjang luasnya, dijumlahkan mendapatkan 0,711. Hampir sama pengerjaannya. Namun di sini ada terdapat perbedaan, yaitu ini B, ini A. Nah, A di sini merupakan jarak ya teman-teman. Jarak. Nah, udah ya. Terus yang kedua, menghitung momen primer di C, caranya hampir sama, yaitu jarak keseluruhan dikalikan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk momen CD juga hampir sama. Nah, selanjutnya ada table cross. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini maka harus dilakukan dengan table cross.
Nah, table cross ini berfungsi untuk mengecek ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Langsung didapat M ujung min 2,596 min 8 maksudnya 8,07 min 8,037 13,02 min 13,062 dan 000. Maksudnya itu adalah momen akhir di ada ketika kita pas di awal adalah jaraknya, jarak AB BA seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah, maka kita langsung menghitung reaksi tumpuan. Nah, untuk mengerti tumpuan itu hampir sama ketika teman-teman langsung di MR2 maupun MR1 dasarnya ya teman-teman. Langsung saja ada batang AB. AB itu dari kita langsung mengerjakan dari sebelah sini dulu ya, AB. Nah, AB langsung MAB didapatkan min 2,596, MBA-nya 8,037. Nah, langsung saja dimasukin persamaan. RAV resultan di AV dari sini dikali 3 jaraknya tambah MAB min PI kali 2 jaraknya segini tambah MBA sama dengan 0. Langsung dimasukkan MAB sama MBA-nya teman-teman, didapatkan RAV-nya 0,320 T. Nah, langsungnya adalah sigma MA. Untuk caranya hampir sama. Negatif resultan BV di BV berarti sebelah sini ya teman-teman, kali 3 tambah MBA tambah P1 tambah MAB dengan 0. Nah, untuk MBA sendiri ini didapatkan ketika kita sedang melakukan table cross ya teman-teman. Hampir sama cara-caranya, tinggal dimasukin, dikaliin, langsung dibagi. 8 negatif 8641 dibagi 3, 28808 negatifnya dicoret. Nah, maksudnya adalah untuk memuji apakah hitungan saya dari sigma MA sama sigma MB apakah benar atau tidak. Caranya diuji dengan cara sigma KV sama dengan 0. RAV, gaya di RAV tambah RBV dikurangi negatif P1. Kenapa negatif P1? Karena dari sini gayanya cuma menolaknya ada cuma 1 kayak gitu. RAV-nya dimasukin 0,302 tambah RBV 2,880 dikurangi 3,2. 3,2 dari mana? Dari sini teman-teman. Dijumlahkan 0,00. Kalau 0 sama dengan 0 berarti memenuhi, ataupun 0,0001 itu tetap ditoleransi gitu teman-teman. Selanjutnya ada menghitung reaksi tumpuan. Caranya hampir sama seperti yang menghitung tumpuan AB. Sekarang tumpuan BC. Tumpuan BC sekilas hampir sama, tinggal dimasukin. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit tambahkan melalui Q1. Nah, Q1 tuh dapat dari mana ya teman-teman? Nah, dapatnya tuh dari panjang ini dikali momen yang ada di atasnya, yaitu 5. 5 kali 5 jadi 25 ya. Untuk sisanya hampir sama. MBC, MCB dapat dari stable. Tinggal dimasukin teman-teman. Jangan lupa jaraknya. Nah, RBV itu kali 5. Maksudnya dari mana? Soalnya total jaraknya itu 5. Ya kayak gitu. Langsung dimasukin. Ingat kalau misalkan positif berarti ke atas kayak gitu. Untuk sigma MC-nya seperti itu, sigma MB-nya seperti itu, langsung kita cek apakah hitungan kita benar memenuhi atau tidak.
Sigma KV sama 0, RBV tambah CV ini tambah ini dikurangi P2 tambah Q1. Nah, kenapa dari sini ada 2? Karena gaya yang apa sih namanya itu? Melawannya itu ada 2. Kan tadi ada 1 ya teman-teman, nah, cuma ada P1 doang. Di sini ada 2, P1 sama P2. Nah, ada 2. Otomatis jadi dikurangi kayak gitu. Di sini tinggal dijumlahin aja teman-teman, 12,295 ditambah 47,705 dikurangi 25 tambah 2. Ini 27, ini sama hasilnya 27. Jadi 0,6 memenuhi. Oke. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjut aja ya teman-teman. Oke, kita ganti sama warna kuning saja ya. Oke, sekarang ada di batang selanjutnya, batang CD. Oke, batang CD dari mana? Dari awal kita, dari soal ya. Nah, batang CD. Nah, bagian sebelah situnya teman-teman. Batang CD. Nah, untuk perhitungannya hampir sama ya teman-teman, tinggal dimasukin Q2 dari mana, mungkin dari yang tadi saya jelaskan. Nah, langsung ke Sigma MD, Sigma yang ada di D ke sebelah sana, terus Sigma MC terus dimasukin, jangan lupa jaraknya. Nah, 1302 dari mana? Dari tabel cross sendiri teman-teman, dari Amahir. Nah, 64,626 dibagi 3,3 didapatkan 2,062 ya. Sigma MC didapatkannya tuh sama seperti tadi, dapat dari tabel cross, tinggal dijumlahkan, jangan lupa jaraknya dikali ini, terus dibagi 3,2 dari mana itu harusnya teman-teman. 38,138 dibagi 3,2 didapatkan 11,918. Nah, selanjutnya seperti yang sudah tinggal diuji. Didapatkan hasil, jangan lupa diuji. Kenapa dari Q2? Karena satu-satunya. Oke, 320,0 memenuhi. Oke, selanjutnya ada rekapitulasi. Dari yang tadi dijelaskan, maka didapatkan sebuah hasil, yaitu RAV 0,3020, RWV 2,88 tambah 12,2959,135, RCP 14,705 tambah 20,08234,8 T, RDV 11,918 T. Nah, ketika sudah, teman-teman langsung ke menghitung tentang bidang D. Ingat gak teman-teman dulu MR2 seperti hampir sama, tinggal kita cek apakah dari gaya sebelah kiri, terus sebelah kanan apakah gaya memarahi atau tidak. Nah, di kiri 0,T karena memang tidak gaya yang memarahi. Terus RAV-nya sebelah sini, RAV-nya itu 3,320 P. Nah, dikurangi P, kebetulan P-nya tuh ada gaya mempengaruhi. P2 32 kN, 3,2 Newton. Kebetulan saya diubah dulu ke ton, jadi 3,2 didapatkan hasil 2-2,880. DE kiri sama dengan DA kanan hampir sama ya teman-teman. DA kanan sama tambah RBV sebelah sini, RBV didapatkan 15,175. Nah, udah 15,175. Gimana lagi ya? Mungkin hampir sama ya cara-caranya.
Ya kanan tambah RBV, terus menghitung bintang BC. Tinggal dimasukin. Terus teman-teman bertanya loh, kenapa 0 sampai 3? Kenapa 4 nggak 4? Karena kebetulan jaraknya itu 3 ya teman-teman. Jadi 0 sampai 3 aja sudah cukup. Seperti itu dimasukkan. Hasilnya ada batang BC selanjutnya. Dimasukkan lagi, didapatkan hasil min 4705 min 5 seperti itu. Nah, untuk batang BC juga jangan lupa ditinjau, dimasukkan, maka didapat 20,082 seperti itu teman-teman. Batang CD juga hampir sama seperti itu, dimasukkan Q3 3,2 jarak dengan 10, Q2 nya 10, 3 kali 3,2 hasilnya 32 ton seperti itu. Nah, langsung dimasukkan ke persamaan DC kanan dikurangi QX nya itu 10 tadi sudah didapatkan, maka langsung disubstitusikan, maka benar teman hasilnya 0,00 saya hasil akhirnya. Nah, langsung digambar seperti itu gambarnya teman-teman. Nah, ketika sudah momen bidang D, langsungnya ada bodeng di ban M. Nah, penasaran? Oke, cek langsung aja ya teman-teman. Nah, langsung ke momen bidang M. Saya ganti dulu warna ke kamera bidang M. Nah, caranya hampir sama. Dari sebelah kiri dulu, MA, karena gak ada yang tidak mengaruhi, MA min 2,596. Dapat dari mana teman-teman? Dari perhitungan yang sudah dijelaskan ke teman-teman. Langsung aja MA tambah RAV dapat dari mana? 0,320 dari RAV sebelah sini ya, RAV. Saya tulis lagi. RAV itu sebelah sini. RAV 0,30 dikurangi min 2,596 didapatkan hasil min 2,777. Seperti itu. MB hampir sama, gak yang pengaruhinya itu kan MB dari sini. Nah, MA tambah RAV 3 min P1,2 itu dijumlahkan, maka didapatkan hasil yang serupa seperti itu. Untuk M-nya juga hampir sama teman-teman, dari sini dari awal RBP sampai sebelah sana. Jadi mengurut ya teman-teman, tinggal dimasukkan. MX juga sama, tinggal dimasukkan. Terus menghitung momen bidang M. Nah, ketika sudah dimasukkan, teman-teman cek apakah ininya tuh sudah 0. Kalau misalkan sudah 0, maka sudah. Nah, sebelum ke sini teman-teman harus ditinjau dulu. Nah, kenapa dari 0,32? Karena memang jaraknya dari 0,32. Seperti itu teman-teman, dimasukkan maka didapatkan 0,983. Nah, terus masukkan lagi ke sebelah sini MD-nya. Oke, karena sudah, maka saya jelaskan dulu mungkin yang ini ya. MC didapatkan dari tadi. Nah, jaraknya 3,2. Nah, kenapa Q3 itu 1,6? Karena kebetulan setengah dari sini. Didapatkan 1,6. Kayak gitu. Ini gambarnya. Maka cukup sudah presentasi yang saya selesai.